Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan agama Islam dipekerti kelas 11, yaitu bab 2 tentang menapaki kehidupan yang benar bersama kitabullah. Langsung saja, sebelum kita memulai pelajaran atau memulai materi, mari kita bersama-sama membaca Quran surat Al-Isra ayat 9 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 23 di bawah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. Shadaqallahul Azim. Kebenaran kitab suci Al-Quran. Jika kita belajar Al-Quran, ada satu kenyataan yang pasti bahwa Al-Quran adalah kitab kebenaran dan semuanya terbukti benar. Fakta-fakta ilmiah serta berita mengenai peristiwa masa depan yang tak mungkin dapat diketahui di masa itu dinyatakan dalam ayat-ayatnya. Mustahil informasi tersebut dapat diketahui dengan penguasaan dan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa itu. Ini menjadi bukti nyata bahwa Al-Quran bukanlah perkataan manusia. Memahami kitab-kitab Allah atau kitabullah. Kitabullah yaitu kumpulan wahyu-wahyu Allah yang mengandung petunjuk dan kebenaran. Sementara pengertian kitab adalah wahyu Allah yang dibukukan. Makna lain dari kitabullah adalah ajaran-ajaran Allah yang diwahyukan kepada Nabi atau Rasul yang merupakan ketetapannya dan himpunan petunjuk yang ditulis dan dibukukan. Ada 3 makna yang berkaitan dengan kewajiban mengimani kitabullah, yaitu meyakini bahwa Allah telah menurunkan 4 kitab suci, yaitu kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Al-Quran menjadi kitab suci yang diturunkan terakhir yang membenarkan sebagian ajaran sekaligus korektur terhadap ajaran kitab suci sebelumnya. Kemudian Al-Quran menjadi kitab suci yang masih terpelihara utuh dan asli. Selanjutnya, hubungan Al-Quran dengan kitab suci lainnya. Yang pertama, Al-Quran menjadi saksi kebenaran dan menjadi tolok ukur atau barometer kebenaran terhadap kitab-kitab suci sebelumnya. Sebaliknya, Al-Quran juga menjadi saksi atas kesalahannya, sehingga fungsi lain Al-Quran adalah menjadi pemelihara, sebagaimana yang tercantum dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Yang kedua, menjadi solusi, menjawab dan menjelaskan perbedaan atau perselisihan yang muncul di antara para penganut agama. Hal ini tercantum dalam Quran Surat An-Nahl ayat 64. Yang ketiga, mengoreksi isi kitab suci sebelumnya yang sudah diubah sendiri oleh pemeluknya dan oleh manusia yang ingkar. Antara lain, yang pertama keyakinan tentang Trinitas. Keyakinan ini ditolak dengan keras oleh Al-Quran sebagaimana isi kandungan dari Quran Surat Al-Maidah ayat 73. Yang kedua, kedudukan dan penyaliban Nabi Isa sebagaimana yang tercantum dalam Quran Surat Ali Imran ayat 49 sampai 59 dan Quran Surat An-Nisa ayat 157 sampai 158. Kitab-kitab berdasarkan urutan waktu turunnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kitab Zabur. Kitab Zabur ini kitab yang berbahasa Qibti, diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam. Isinya tentang doa, zikir, pengajaran, dan hikmah, dan diperuntukkan hanya untuk Bani Israel. Nabi Daud alaihissalam hidup di tanah Kanaan sekitar abad
ke-10 sebelum Masehi. Yang kedua, kitab Taurat. Kitab Taurat ini berbahasa Ibrani, yaitu kitab yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Isinya tentang petunjuk dan cahaya kebenaran, serta kisah Bani Israel dan kekejamannya Fir'aun, dan khusus diperuntukkan kepada Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam hidup di Mesir, Madian, dan Sinai sekitar abad ke-14 sebelum Masehi. Kitab yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil ini berbahasa Suryani, yaitu kitab yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Isinya tentang petunjuk dan penerangan, dan diperuntukkan juga hanya kepada Bani Israel. Nabi Isa alaihissalam hidup di tanah Kanan sekitar abad ke-1 sebelum Masehi. Yang terakhir yaitu kitab suci Al-Quran, yaitu kitab suci yang berbahasa Arab, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Isinya tentang ajaran-ajaran Allah untuk memberi petunjuk, pedoman, dan bimbingan yang benar kepada manusia sepanjang masa, agar bahagia di dunia dan di akhirat, dan diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Perbedaan Al-Quran dengan kitab suci lainnya. Perbedaan yang pertama, Al-Quran menjadi satu-satunya kitab suci yang masih utuh dan dijamin keasliannya. Ini karena setiap kali wahyu turun langsung disampaikan kepada Nabi, yang disampaikan Nabi kepada sahabatnya untuk ditulis dan dihafal. Sebaliknya kitab suci lainnya sudah tidak utuh, tidak ada naskah aslinya, dan mengalami banyak perubahan, penyimpangan, dan pengurangan sekaligus penambahan. Perbedaan yang kedua yaitu Al-Quran menjadi satu-satunya standar yang paling layak untuk dijadikan sebagai pedoman kebenaran bagi umat manusia, karena mengandung kebenaran mutlak yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kitab suci lainnya tidak bisa dijadikan standar kebenaran karena sudah banyak intervensi oleh tangan jahil manusia dalam bentuk penggantian dan perubahan. Perbedaan yang ketiga yaitu Al-Quran satu-satunya kitab suci yang ditulis sejak masa turunnya dan dihafal oleh ratusan, ribuan, dan jutaan umat Islam, baik itu di masa Rasulullah, sahabat tabi'in, maupun umat Islam di masa sekarang, sehingga keasliannya dan letaknya terjamin dan disepakati keabsahannya oleh semua umat Islam dan bahkan di kalangan orientalis. Hal yang seperti ini tidak ditemukan dalam kitab suci lainnya. Mushaf dan suhuf. Di samping kitab-kitab tersebut, Allah juga menurunkan sohifah-sohifah, antara lain kepada Nabi Idris alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Musa alaihissalam, yang berisi perumpamaan-perumpamaan, ibarat-ibarat, dan suri tauladan. Begitulah penjelasan umum tentang kitab-kitab Allah yang diterangkan dalam Al-Quran, Quran Surat Al-A'la, ayat 18 sampai ayat 19. Kitabullah atau firman Allah dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama suhuf dan yang kedua mushaf. Kata suhuf dapat dilihat pada Quran Surat Al-A'la ayat 19. Kedua kalimat itu berasal dari akar kalimat yang sama, yakni sohafa, yang artinya menulis. Suhuf berarti lembar-lembaran yang tertulis atau sesuatu yang dibentangkan. Sepenggal kalimatnya ditulis dalam material seperti kertas, kulit, daun, atau media lain. Sedangkan mushaf, ini jamaknya masahif, berarti kumpulan-kumpulan suhuf yang dibuntul menjadi satu. Pentingnya beriman kepada kitabullah. Semua orang ingin sukses dan berhasil, tetapi tidak semua orang berhasil menggapainya, disebabkan tidak menempuh jalan-jalan yang sudah dibentangkan Allah. Jalan itu adalah agama yang termaktub dalam kitabullah. Namun perhatikan dengan sesama realitas kehidupan saat ini, tidak banyak manusia yang konsisten mengamalkan agamanya. Akibatnya hidupnya menuai kegagalan dan kesengsaraan. Mengimani Al-Quran. Pengertian Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW menggunakan bahasa Arab dan membacanya bernilai ibadah untuk dijadikan pedoman hidup manusia agar bahagia di dunia maupun di akhirat. Tujuan pokok Al-Quran. Tujuan yang pertama yaitu akidah yang harus diimani oleh manusia yang dikenal dengan 6 rukun iman. Yang kedua syariat, yaitu mengenai hukum-hukum yang harus diikuti manusia dalam hubungannya dengan Allah,
sesama dirinya dan alam sekitarnya, yang dikenal dengan 5 rukun Islam. Dan yang ketiga yaitu akhlak, mengenai norma-norma agama, akhlak dan sikap perilaku yang harus diikuti oleh manusia dalam lingkungan pribadi dan bermasyarakat. Selanjutnya, kedudukan Al-Quran. Yang pertama sebagai wahyu Allah, yang kedua sebagai mujizat Nabi Muhammad yang tidak dapat ditiru manusia, kemudian ketiga sebagai pedoman hidup bagi setiap muslim dalam menjalani setiap aspek kehidupan agar menggapai kebahagiaan dan kesuksesan. Dan yang keempat sebagai korektor dan penyempurna terhadap kitabullah sebelumnya atau kitab suci yang lain yang bernilai abadi. Isi kandungan dari Al-Quran yaitu yang pertama akidah atau keimanan, yang kedua ibadah, yang ketiga akhlak, keempat muamalah, kemudian kelima syariah, yang keenam tarikh atau kisah-kisah, nomor 7 tadzkir atau peringatan, dan yang 8 dasar-dasar atau pengembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban. Adapun bukti kebenaran Al-Quran yaitu yang pertama keindahan dan ketelitian redaksi Al-Quran, kemudian yang kedua pemberitaan gaibnya, serta yang ketiga isyarat ilmiahnya, ini yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Adapun tujuan diturunkannya Al-Quran yaitu untuk memberi petunjuk keagamaan kepada manusia yang mencakup 3 hal pokok, yakni akidah, syariah, dan akhlak. Cara Al-Quran mencapai tujuan. Yang pertama, mengajak manusia memperhatikan alam semesta agar tumbuh kesadaran bahwa ada pencipta yang memberi bimbingan. Sekaligus dengan mempelajarinya, kita menemukan rahasia-rahasia yang dapat mempermudah hidupnya, sehingga nyaman dan sukses. Yang kedua, mengajak manusia untuk memperhatikan jati dirinya sehingga mengetahui sisi kelebihan dan kekurangannya dalam ikhtiar menata hidupnya yang sejalan dengan petunjuk Allah. Yang ketiga, mengajak memperhatikan sejarah umat manusia agar dapat menarik pelajaran dari mereka, baik saat menorehkan tinta emas peradaban maupun saat runtuh dan tumbangnya peradaban mereka.